Seorang bekerja berat, kuli bangunan, dibolehkan tidak dia berpuasa Ramadan dan menggantinya dengan fidyah? Pagi itu dia tetap makan sahur. Dia pekerja berat, kerja tambang, supir bis, supir truk. Pagi itu tetap dia makan sahur dan berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dia tetap berniat. Habis itu dia bawa. Sampai jam 12 itu dia masih kuat. Sampai jam 3 dia masih kuat. Sampai jam 4 tiba-tiba ditengoknya dahan sawit itu melambai. Berarti dia sudah berhalusinasi karena dia kurang cairan, maka dia batalkan puasanya dengan minum. Dan puasanya itu fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Itulah pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama. Tak boleh dari pagi itu dia sengaja tak makan, tak boleh. Tak boleh. Kerja dia pagi itu tetap makan sahur dan berniat. Jam 12 itu kuat. Sampai jam 4, jam 5 itu ditengoknya kerikil-kerikil tuh macam salah lawak. Maka dia batalkan puasanya. Ada orang yang memfatwakan pekerja berat, tambang batu bara di dalam tanah panas, boleh tak puasa, bayar aja fidyah. Ada. Inilah yang ditanyakan ini. Apakah dia sebetulnya mau nanya? Ada nggak yang ada? Namanya Syekh Muhammad Abduh. Tapi fatwanya tak bisa diterima. Kita tetap berpegang kepada ulama-ulama yang dulu yang kuat. Saya dalam masalah fatwa ini paling takut. Ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang yang berani berfatwa, orang yang paling berani masuk neraka. Maka pekerja berat, makanya saya sarankan kalau mau membayar zakat sekarang, bayarkan ke saudara kita tadi supaya dia bisa berhenti. Yang pekerja-pekerja berat ini, kalau kita bayar zakat, saya bayar zakat sebelum Ramadan, seminggu sebelum Ramadan, supaya pekerja berat ini berhenti, off dia. Nanti habis itu, kalau tidak, kasihan dia, batal puasanya. Kalaupun terpaksa juga, mesti dia catat berapa yang tinggal. Nanti mudah-mudahan diberikan Allah dia rezeki kerja yang ringan, diqadhanya, diganti. Kasihan kita saudara-saudara kita. Dunia dia tak dapat, kalau dia tak hati-hati akhirat tak dapat. Tiba-tiba koruptor masuk surga, enak kali. Pandangan Ustadz tentang thalibul ilmi. Thalibul ilmi ini maksudnya adik-adik mahasiswa yang ngaji, yang mau nikah, bagaimana cara menguruskan pembelajarannya, bagaimana dia mencari nafkah. Ada beberapa kawan di Mesir dulu berani dia nikah. Dia membeli kacang kedelai, dibuatnya tempe. Istrinya jaga anak, membantu dia buat kacang kedelai, sehingga bisa untuk sewa rumah. Ada juga dia buka warnet, ada juga dia buka rumah makan, sehingga dapat dua-duanya. Pulang kuliah dapat, bini dapat, anak dapat. Saya termasuk yang tak pandai. Saya hanya kuliah aja. Tak pandai saya buat tempe, tak pandai saya buat warnet, tak pandai saya mencari duit. Maka saya kuliah aja. Tak pandai saya bercewek-cewek, tak pandai saya kenalan sama perempuan, kuliah aja. Terus sudah balik, bini juga, beranak juga, cuma lambat. Nah, jadi memang hidup ini, ya hidup ini pilihan. Nah, hidup ini pilihan. Antum berpikirlah. Kalau ada perempuan mau sama antum, anak orang kaya, sawitnya luas, cincinnya banyak, anak tunggal, ayahnya di ruang ICU, udah mau mati. Itu namanya kalau kata orang Melayu, kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kalau awak bertuah, pasir itu digenggam menjadi intan. Kalau awak bertuah, kaki itu dibasuhkan ke sungai Siak, datang ikan. Nah, itulah memang ada model kawan-kawan begitu, bertuah, dapatnya anak orang kaya. Durian runtuh itu namanya. Bukan cuma durian, musangking runtuh. Tapi kalau antum tak sanggup, durian runtuh tak dapat, bekerja-kerja tak sanggup, kuliah aja serius, kuliah aja serius, belajar, nanti ujung-ujungnya nikah juga.
Cuman ya itulah, udah tua, wah, anak kecil macam saya. Coba kalau nikah saya dulu di Mesir, mungkin anak saya udah kuliah, tapi karena tak pandai membuat tempe tadi, akhirnya udah tua begini, anak masih kecil. Awang gendong anak, datang orang, cucu ya Pak, kata. Kepala kau cucu bilang. Orang tua saya menyuruh saya untuk mendekati seorang perempuan, dan saya tak mau karena masa kuliah. Yang tadi yang tak berbini, yang ini tak mau berbini. Ini memang sedap mahasiswa ini. Apakah saya termasuk durhaka, dan apa yang harus saya lakukan? Bilang sama orang tua itu baik-baik, aku mau kuliah dulu, karena kalau aku berbini pikiranku tak fokus. Aku selesaikan dulu skripsiku ini. Kalau ayah mau berbini, berbinilah ya. Jangan aku ayah paksa. Nah, gitu. Aku kuliah dulu. Selesaikan dulu kuliah ini ya, karena aku ada model orang nggak bisa dia core to do. Dia mesti fokus nulis saja, tak bisa terganggu. Kalau dia sedang nulis skripsi, anak salah tulis itu, anak pula tu tulis. Nah, jadi jelaskan sama dia. Orang tua tu sebetulnya menyuruh kalian nikah itu takut dia kalian berzina, takut dia kebetulan. Ini cerita kalian sebagai mahasiswa, ini saya bercerita saya sebagai seorang ayah nih. Saya sebagai seorang ayah, saya ingin anak saya ini Hazik, Sami, Sadim, saya mau anak saya ini nikah, dapat perempuan yang baik, yang solihah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya setiap asal nampak anak gadis orang, calon menantu awak. Nah, gitu. Kalian tak merasakan itu karena kalian masih kuliah. Ini saya cerita sebagai ayah, kalian pun tak pernah cerita itu. Ini saya mau menceritakan apalah yang dirasakan seorang ayah. Ingin supaya anak ini nikah, baik keluarganya. Itulah yang diinginkan dia itu. Takut dia kalian berlarut-larut. Tapi bukan berarti kalau kalian jelaskan dia kecewa, enggak. Senang dia. Makanya komunikasi, ngobrol. Bilang sama dia baik-baik. Aku nanti ya nikah juga aku selesaikan dulu doktor ini. Aku mau di surat undangan itu ada doktornya. Benarkah seorang janda kalau menikah tidak membutuhkan wali karena sudah pernah menikah? Mazhab Hanafi, perempuan bisa menikahkan dirinya. Di Indonesia tak bisa dipakai karena Indonesia kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Pak Kua tetap nanya walinya mana. Kalau tuan bilang kita pakai mazhab Hanafi, Pak Kua tak mau, Pak Kua menikah, dia tetap minta wali. Mazhab Hanafi witir wajib, mazhab Hanafi. Makanya waktu syekh yang dari Al-Azhar datang di Nurul Azhar, dijemput Ustadz Al-Naq, dia bilang saya belum sholat witir, katanya. Rupanya dia mazhab Hanafi, sebelum tidur dia sholat witir wajib, berkurban wajib. Mazhab Hanafi berkurban wajib. Jadi sebagian orang Indonesia yang nikah siri, yang tak tercatat di kual dan tak pakai wali, berhujah dia pakai mazhab Hanafi. Pas ditanya, kau tadi mana walinya? Aku mazhab Hanafi. Pas malam kau tak witir? Aku Syafi'i. Pas giliran bersentuh kulit, kau tak wuduk lagi? Kalau tak nafsu tak batal. Makna lamastumun nisa itu kalau jima, maaf cakap. Hanafi begitu. Pas kurban, nama kau tak ada bayar kurban? Aku Syafi'i. Itu namanya tatabbu' rukhas namanya. Tatabbu' rukhas. Tatabbu' artinya hanya ngambil-ngambil, ngikut-ngikut, rukhas, rukhsah, keringanan-keringanan. Tak boleh beramal begitu. Jangan pindah-pindah mazhab. Makanya kita konsisten saja di mazhab Syafi'i. Dan bagi perempuan dimanapun berada, jangan mau nikah siri tidak tercatat di KUA, karena nanti kalau suaminya pergi tidak bisa menggugat ke pengadilan. Kalau suami mati, kebetulan keluarganya rupanya dia sudah berbini pula, nanti payah untuk dapat harta warisan. Kalau punya anak, susah mengurus akte.
Yang rugi laki-laki apa perempuan? Jangan mau diajak nikah siri. Kalau tarawih sendiri, apa harus membaca doa saat rakaat keempat? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana membatalkan. Fikih Islam Sulaiman Rashid, karena beliau spesialis mazhab Syafi'i, alumni Al-Azhar tahun 1935, orang Lampung, Sumatera. Ditulisnya buku itu, diserahkannya ke Buya Hamka. Buya Hamka memberi kata sambutan. Kata Buya Hamka, andai aku menulis buku ini, belum tentu bahasanya seindah ini. Kalau sudah hatam buku ini, baru baca Fathul Qarib, bahasa Arab. Sebelum baca Fathul Qarib, hatamkan dulu fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih paling rendah, tipis, lengkap semua, supaya bisa membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana yang membatalkan. Salat tarawih itu dari takbiratul ihram sampai salam. Takbiratul ihram, salam, tegak lagi. Takbiratul ihram, salam, tegak lagi. Takbiratul ihram, salam, tegak lagi. Tarawih. Adapun subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al khalifatul awal, itu kalau dibaca bagus. Enggak dibaca Syiah kata Ustaz tadi kalau nggak dibaca. Nah, kalau dibaca bagus. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Apa dalilnya? Apa dalilnya membaca tasbih di selah-selah tarawih itu? Dalilnya waktu mereka duduk istirahat. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Satu kali tarwihah, dua kali tarwihah, tiga kali tarawih. Tarawih itu artinya duduk istirahat. Waktu mereka duduk istirahat itu, sebagian orang mengisi dengan baca Quran, sebagian orang mengisi dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah, sebagiannya tawaf subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalilnya. Kata siapa? Ini Ustaz Somad mengada-ngada ini. Itu kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Apa dalil bertasbih di celah-celah tarawih? Kenapa mereka duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, tegak, sampai kesemutan dia. Maka duduk istirahat. Kita alhaqumut takasur sama wal asri. Lama pula istirahat kita lagi. Jadi kalau dia kebetulan keluar kota, tinggal di hotel, tarawih dia sendirian, tak ada dibacanya subhanal malikil ma'bud, tak ada dia membaca solawat, tarawihnya sah apa tak sah? Sah. Sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Rahmatullah wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Izin bertanya terkait Ramadan. Apakah nanti lebih penting baca Al-Quran dari juz pertama sampai 30 atau baca sesuai yang amalan kita, misal Maghrib Yasin yang seperti biasa, Isya Al-Muluk, Subuh Al-Waqiyah, baru Tahajud Maryam, Duha Ar-Rahman gitu Ustaz. Lebih pentingan mana gitu maksudnya? Itu aja Ustaz. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki lebih tua dari Imam Bukhari, meninggal tahun 179. Itu menutup majelis muwatta, majelis baca hadis. Beliau fokus di bulan Ramadan, fokus baca Quran, fokus baca Quran, baca dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, khatam. Wa kana al-Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Siang 1 kali, malam 1 kali. Jadi Ramadan ini memang bulan mengkhatamkan Al-Quran. Apakah amalan-amalan Al-Muluk sebelum tidur, Al-Kahfi malam Jumat, baca Yasin hilang? Tidak hilang. Karena kita tetap baca habis tarawih duduk 1 juz. Maka tidak mengganggu jadwal yang lain.
Oh, saya nggak bisa 1 juz sekali duduk. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, 10 lembar, 1 juz. Tidak mengganggu yang lain. Duduk 1 juz itu kalau bacanya pelan, cuman 1 jam. Scroll 5 jam. Jadi perbanyak khatam Quran, tapi tetap jaga bacaannya, tartil, jangan sampai mau cepat-cepat rusak bacaan. Dan wirid-wirid yang biasa tetap jangan diganggu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali ikut kajian di tempat Pak Ustadz Abdul Somad Zoom. Saya mau ini di luar tema Pak Ustadz. Saya gelisah sebenarnya di hati. Yang pertama, saya ini dapat ujian. Saya sakit. Saya didiagnosa kena diabetes mellitus. Terus yang kedua, saya terkena was-was setan juga. Jadi saya itu di pikiran saya itu selalu terngiang-ngiang gitu untuk berpikiran buruk terhadap Allah, itu yang bikin saya takut gitu. Dan ini sinkron sekali dengan penyakit yang saya, penyakit medis dengan penyakit was-was ini bersamaan gitu. Yang saya cuman pingin minta didoakan Pak Ustadz supaya ya doa dari Pak Ustadz itu obat buat saya gitu. Semoga, kata orang katanya penyakit diabetes tuh nggak bisa sembuh, tapi ya saya berharap Allah nyembuhin gitu. Dan gimana caranya menghilangkan was-was setan, saya takut sekali Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ibu yakinkan di dalam pikiran ibu bahwa semua ujian ini datang dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jantung koroner, diabetes, asam urat, demam, apapun namanya, ini datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah. Ngomong sendiri. Tulis di kertas, ini datang dari Allah, ini datang dari Allah, ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Karena setan berbisik-bisik, kuat bisikan setan, kuat lagi bisikan kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini datang dari Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Baca terjemahnya. Ini datang dari Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu salat sunat hajat. Salat sunat hajat, minta kepada Allah supaya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salat sunat hajat. Saya salat sunat hajat 2 rakaat. Hajatnya tolong saya ya Allah. Tolong saya ya Allah supaya pikiran saya tenang, supaya saya sehat, supaya saya, tolong saya ya Allah. Udah. Nah, maka salat sunat hajat di sujud terakhir itu aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah waktu dia sujud. Jangan diucapkan di mulut, di dalam hati saja. Tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Pertama, tanamkan kepikiran ini datang dari Allah, ini datang dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, salat sunat hajat. Yang ketiga, zikir. Setiap datang macam-macam pikiran, zikir. Zikir yang paling afdal, afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat zikir. Mengusir, terdengar di telinga. Kalau kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki untuk mengusir bisikan setan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama, kuatkan pikiran ini datang dari Allah, kembali kepada Allah, Allah yang menyembuhkan, ini ujian dari Allah untuk mengangkat derajat saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, salat sunat hajat. Yang ketiga adalah zikir la ilaha illallah. Di samping itu tetap juga berusaha, berikhtiar makan obat. Tetap berobat. Likulli da'in dawa. 3 yang sifatnya batin spiritual, yang zahirnya tetap makan obat.
datang ke dokter, apa obatnya, supaya likulli da'in dawa, setiap obat penyakit itu ada obatnya. Fatadau, berobatlah kamu. Berobat itu adalah sunnah, ikhtiar, dapat pahala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan menolong ibu dan disehatkan dari penyakitnya, insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang saya tanyakan itu untuk yang perempuan lagi menyusui, apakah itu lebih utamanya nanti itu mengkodo atau boleh dengan fidyah saja itu Ustaz? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Bisa ulang lagi, Bu? Untuk yang habis melahirkan, kan masih punya bayinya, kemudian dia tidak puasa, apakah dia itu wajib mengkodo atau boleh juga misalkan hanya untuk fidyah aja, tidak mengkodo? Baik. Saya jawab menurut mazhab Syafi'i. Saya jawab menurut mazhab Syafi'i, karena itu yang saya amalkan. Nanti kalau ada ustadz yang menjawab beda dengan jawaban saya, berarti dia bukan mazhab Syafi'i. Oke? Ibu catat karena ini agak ribet mengingatnya. Kalau tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Saya ulang sekali lagi, kalau tidak puasa karena dirinya, karena badannya lemah, karena nggak sanggup, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena janinnya, karena anaknya, kata dokter anaknya lemah, pokoknya ada unsur anaknya, maka dia kena dua, qadha plus fidyah. Qadha juga, fidyah juga. Jadi kalau dia tidak puasa 10 hari, dia qadha 10 hari dan bayar fidyah 10 hari 600.000. Saya ulang sekali lagi, kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Demikian Ibu, ini berlaku bagi orang yang mengandung dan menyusukan anak. Menurut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penanya berikutnya, Ibu Ratna Ambu. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait bulan Ramadan, yang mana yang kita dahulukan, mengkode puasa wajib atau puasa Syawal? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini di luar materi yang disampaikan tadi Ustaz, apakah menyicil rumah atau menyicil emas di di bank begitu, itu termasuk riba? Mohon penjelasannya Ustaz. Nanti di bulan Syawal, Ibu punya hutang 7 hari. Dan Ibu mau puasa 6. Sekarang saya tanya, Ibu mau yang afdol atau mau yang tidak afdol? Kalau Ibu mau yang afdol, Ibu qadha dulu 7. Habis qadha 7, Ibu tambah 6. Berarti Ibu puasa 7 tambah 6 sama dengan 13. Berarti Ibu puasa 13 hari. Itu mau yang afdol. Kalau Ibu mau yang tidak afdol, boleh tapi tidak afdol, Ibu puasa qadha. Ibu puasa qadha di bulan Syawal, otomatis sudah dapat pahala puasa sunat. Ibu puasa 6 hari di bulan Syawal, saya niat puasa qadha besok hari. Di bulan Syawal, niatnya cuma satu, niat qadha. Otomatis sudah dapat pahala puasa sunat. 2 in 1. 2 puasa qadha dengan puasa sunat in 1. Hanya dalam satu niat, niatnya puasa qadha. Ibu tinggal pilih, mau yang versi 13
atau yang versi 6 sekali jalan. Pendapat yang nomor 2 tadi itu dari Imam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i, bukan kata Abdul Somad. Terserah ibu mau pilih yang mana di antara yang 2 tadi. Jelas? Oke. Yang kedua, masalah cicil rumah. Saya punya rumah. Rumah ini harganya 100 juta. Lalu ibu mau beli rumah ini. Ustaz Somad, saya belilah rumah ini 100 juta. Saya bilang, ya. Tapi saya mau cicil Pak Ustadz. 1 bulannya 10 juta. Ibu cicil 1 bulan 10 juta. 1 tahun 120 juta. Saya dapat untung, apa untung saya? Saya dapat untung 20. Ibu dapat untung ibu apa? Ibu dapat untung waktu cicil-cicil. Boleh cicil barang dengan uang. Ibu kasih uang, saya kasih barang. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah begini, yang tidak boleh. Saya punya rumah. Ibu mau beli. Tapi ibu bilang, saya belinya cicil Pak Ustadz. Datang pihak ketiga. Namanya leasing. Lalu pihak ketiga meminjamkan uang ke ibu. Lalu kemudian pihak ketiga meminjamkan uang ke ibu, lalu ibu bayar. Jadi akadnya adalah uang dengan uang. Rentenir, riba, uang dengan uang. Kalau nggak ada pihak ketiga, kita langsung boleh. Tapi kalau ada penyedia keuangan, maka riba. Jelas? Jelas. Ibu bilang jelas karena memang betul-betul jelas kan? Iya, Ustaz. Oke. Yang ketiga tentang cicil emas. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, tidak boleh cicil, mesti cash. Itu makanya saya punya rupiah, ibu punya rial. Itu kan uang dengan uang. Ibu punya rial, saya punya rupiah. Lalu kita ceng. Tidak boleh cicil, harus cash. Makanya waktu ibu pergi umroh, lalu ibu bayar rupiah, ibu ambil rial. Itu kan uang dengan uang, kenapa tidak riba? Karena tidak cicil, cash. Jadi kalau ibu uang dengan emas, cash boleh. Tapi kalau cicil, tidak boleh. Kenapa? Karena dia riba. Pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama mengatakan riba. Pendapat yang kedua mengatakan tidak riba. Ibu beli emas secara cicil itu tidak riba. Kenapa tidak riba? Karena emas sekarang nggak sama dengan emas yang dulu. Emas dulu itu adalah uang. Zaman dulu emas itu dinar, itu nilai tukar. Emas sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah produk. Sama dengan beli rumah tadi. Ini rumah, ini uang. Uang dengan rumah kan boleh. Sama juga dengan emas. Emas produk, uang nilai tukar. Nilai tukar dengan emas boleh, karena emas bukan nilai tukar sekarang. Emas bukan alat tukar zaman sekarang. Pendapat yang pertama mengatakan nggak boleh, karena emas adalah alat tukar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, karena emas sekarang bukan emas sebagai alat tukar seperti zaman dulu, tapi emas sekarang sebagai produk. Jelas, Bu? Jelas. Oke. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Alvin. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Alvin, Pak Ustadz, atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, kebetulan tadi udah ditanyakan Ibu yang di depan itu, tadi kan Pak Ustadz ada bilang, untuk kalau tidak puasa disebabkan karena anaknya, itu kan harus bayar fidyah plus kodo ya Pak Ustadz ya. Dan yang saya tanyakan, untuk yang di DKI Jakarta, dari Pak Ustadz tadi kan sekitar 1 hari 60.000. Apakah nilai tersebut bisa digunakan untuk di Riau? Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Nah, pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, kebetulan kan saya ini pekerja di suatu guru lah ya Pak Ustadz ya. Nah, saya membayar zakat penghasilan saya gabungkan dengan hasil kebun sawit saya Pak Ustadz.
Cuman yang mau saya tanyakan gini Pak Ustadz, kalau yang saya tahu, kalau untuk hasil pertanian, kalau tak ada hujan kan 10% Pak Ustadz ya, yang irigasi kan 5%. Nah, selama ini yang saya jalanin Pak Ustadz, gaji saya sama hasil kebun saya, kotor, belum dipotong biaya operasional segala macam, saya keluarin 2,5%. Apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Mungkin itu Pak Ustadz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua pertanyaan. 60.000 menurut Basnas DKI, apakah bisa 60.000 itu dibawa ke Riau? Makan pagi lontong 15.000, makan siang 15.000, makan malam 20.000. 15, 30, 20. Jadi untuk di Riau itu bisa Bapak pakai karena makanan Riau dengan DKI enggak terlalu jauh. Beda dengan saudara kita di Papua. Walaupun sama-sama Indonesia, tapi di sana makanan enggak bisa itu. Kalau kita kasih 60, kasihan saudara kita di sana enggak dapat apa-apa, dia 60.000 itu. Jadi kalau itu bisa. Dan untuk Basnas Riau menetapkan 50.000. Tapi kalau Bapak mau bayar 60, terhitung sebagai sodako. Bapak mau bayar lebih, alhamdulillah. Intinya 3 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut standar yang layak. Oke, selesai. Sekarang tentang masalah zakat sawit. Sawit ini tidak ada zaman Nabi. Karena tidak ada zaman Nabi, maka ulama sekarang berijtihad dia, berpikir dia, ini sawit ini kemana masuknya. Maka terbagi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan, sawit ini seperti tanaman, seperti zakat tanaman. Maka kalau zakat tanaman berarti 10%. Kalau dia pakai irigasi, potong biaya operasional 5%. Maka sawit ini upah meruning, upah pupuk, upah panen, upah angkut, dia pakai operasional. Maka kelompok pertama mengatakan sawit 5%. Kelompok pertama. Karena dia menganalogikannya ke tanaman, ke padi, ke tanaman. Kelompok yang kedua, kelompok kedua mengatakan ini tidak bisa dianalogikan ke tanaman. Karena sampai sekarang nggak ada orang makan sawit. Yang ada orang makan beras, makan nasi. Sawit ini bukan tanaman yang dimakan. Maka dia masuknya ke hasil dagang. Karena dia kan dijual. Maka kalau dagang 2,5%. Itulah makanya ada orang yang berpendapat setiap panen keluar 2,5%. Karena dikiaskannya ke produk, barang, dagang. Sawit itu sama dengan barang yang dijual dagang, dapat baru bayar 2,5%. Jadi Bapak tinggal pilih antara dua ini. Kalau Bapak ikut pendapat yang mengatakan dianalogikan ke makanan pokok, berarti Bapak keluarkan 5%. Kalau Bapak ikut kepada yang ini udah jadi barang dia, berarti kalau Bapak dapat setahun itu 100 juta, Bapak campurkan dengan yang lain, maka berarti 1 tahun Bapak keluarkan zakatnya 2,5 juta. Kalau kebetulan dapat 1 miliar, 25 juta, 2,5%. Dua-duanya benar, karena dua-duanya ijtihad ulama. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Syukron Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya Ustadz, saya ada yang perlu saya tanyakan karena di sini saya masih ada keraguan terkait dengan kode puasa ya Ustadz. Mana kadang-kadang saya itu tidak mengetahui apakah saya selama puasa Ramadan sebelum-sebelumnya itu apakah betul-betul saya tidak batal atau tidaknya gitu Ustadz, karena kan kadang-kadang khawatir entah itu gibah atau apa ya Ustadz, khawatir di situ ada yang membatalkan puasa. Lantas setelah itu, tapi karena saya di sendiri juga tidak yakin, tapi di hari-hari yang lainnya misalkan saya boleh nggak mengkodo seperti itu, walaupun saya sendiri pribadi kurang yakin gitu Ustadz. Kurang lebih itu gitu Ustadz.
Dan mungkin saran berikutnya Ustadz, kalau boleh saya menyarankan juga saya ingin ada mengenai masalah ujian keimanan gitu Ustadz. Itu aja mungkin Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, ghibah, namimah, adu domba. Wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, bohong, tipu, zalim, aniaya, adu domba. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak berhajat, tidak butuh kepada perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya Allah tidak berikan balasan pahala. Menurut ulama berdasarkan hadis ini, orang yang puasa kalau dia ghibah maka secara fikih puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Jadi kewajibannya melaksanakan puasa itu sudah gugur, nggak perlu diqadha lagi. Ya, jadi pahala puasanya saja yang hilang, kewajiban puasanya sudah gugur. Jadi bapak tidak perlu lagi mengqadha puasa. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang ujian kehidupan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Pasti siapapun yang hidup ini pasti diuji. Ujian yang pertama, khauf, takut. 2, ju', lapar. 3, wa naqsi minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut. Wal anfus, kurang diri, sakit, mati. Wal thamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering kerontang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillah. Dah, berarti bahwa tidak ada manusia ini yang lepas daripada ujian. Kalau ujian itu datang ke kita, bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Pertama, sabar, tahan diri, tahan emosi. Yang kedua, shalah, banyak-banyak shalah. Salat malam, salat tahajud, salat duha, salat mutlak, salat hajat, salat sunat, salat. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan menolong kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulah. Tapi rasanya belum Pak Ustaz. Terus beribadah sampai akhirnya pertolongan Allah itu turun. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadah alladzi at'amahum min ju'. Kalau perutmu lapar nanti Allah kenyangkan. Wa amanahum min khauf. Kalau kamu takut nanti dihilangkan Allah rasa takutmu. Wa amanahum, aman. Muncul rasa aman, rasa tenang. Banyak berzikir. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Demikian Mak Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tipsnya cara lancar membaca Al-Quran? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau kita mau sedekah, yang penting saudara kita dulu atau orang lain? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara lancar membaca Quran, cari guru ngaji, guru Iqra, segera minta jadwal sama-sama berjamaah atau privat sendiri. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Saya kemarin ketemu dengan pejabat selevel gubernur, lalu kemudian dia mengajak teman-temannya untuk belajar Iqra. Umur 60-an, enggak ada kata malu. Karena belajar dalam Islam, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sambil ketawa-ketawa, gimana bunyi ha, gimana bunyi a, gimana bunyi po. Nah, jadi segera bulan Ramadan, target Ramadan ini bisa ngaji. Cari guru ngaji secepatnya. Lalu kemudian siapa yang kita prioritaskan untuk sedekah? Wal jari dzil qurba, tetangga yang kerabat. Tetangga dekat rumah, tapi dia juga kerabat. Ada hubungan sepupu, ponakan, paman, kakak, adik. Yang kedua, wal jaril junubi, tetangga tapi nggak ada hubungan kerabat.
Jadi kalau ring satunya tetangga yang kerabat, setelah itu baru tetangga yang bukan kerabat. Nah, inilah prioritas untuk ngasih sedekah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.